Assalamualaikum. Ketemu lagi di acara kuliner inovatif. Oke? Kita lihat ada apa di sini. Saya habis memanen daun pepaya. Kira-kira apa menjadi teman makan menu daun pepaya? Daun pepayanya kita rebus. Airnya sudah mulai terlihat mendidih. Ya. Jadi ingat, air untuk merebus ini daun pepaya harus dalam keadaan sudah mendidih. Ya. Oke, kita lihat supaya tenang. Ini daun pepaya yang ngambil dari kebun di depan. Kebun di halaman rumah. Ya. Nah, hari ini yang menjadikan menu favoritnya untuk menemani daun pisang rebus ini adalah sambal dadakan terasi Cirebon. Nih. Oke, ini terasi Cirebon yang sudah matang, yang sudah digarang atau apa ya, terasi udang khas Cirebon yang sudah di open ya. Jadi ini kita coba. Oke, apa saja bumbunya? Ya, bumbunya ada ini. Ada bawang. Bawangnya dipotong-potong ya. Supaya jangan terlalu besar, dipotong-potong. Satu bijinya itu kira-kira menjadi 3 bagian ya. Kemudian ini juga cabai. Cabai juga dipotong-potong menjadi 4 bagian, satu batang cabai yang panjang ya. Kemudian ini cabai rawit yang besar ya, jumbo. Kemudian cabai rawit yang biasa ya, yang hijau. Oke. Nah, sekarang rebusan daun pepayanya supaya nanti terlihat warnanya bagus, hijau gitu ya. Nah, kita tambahkan garam ya, garam sedikit saja. Kira-kira seginilah ya, 1 sendok 3/4 sendok teh. Kita aduk. Nah, daun pepaya ini kira-kira sekitar 20 menit ya, sekitar 20 menit. Nah, sekarang kita coba buatkan sambalnya ya. Bentar ya, kita siapkan dulu alat-alatnya. Nih alat-alatnya. Cuek. Oh iya, ada tambahan nih. Tambahannya ini ada dikasih asam jawa ya. Kira-kira 1 jempol, kemudian dikasih air panas, air termos. Nanti yang dipakai airnya saja ya. Oke. Nih sepertinya minyaknya sudah panas. Jangan terlalu banyak ya, minyaknya jangan terlalu banyak, cukup saja. Oke. Yang pertama kita masukkan dulu ini bawang merah ya. Nah, bawang merah ini harus sampai wangi
ya. Jadi supaya nanti sambalnya itu terasa sambalnya bau bawang merah kering ya. Kalau kurang matang biasanya suka agak kurang enak wangi sambalnya. Oke, nah, kalau kira-kira sudah setengah matang, nah karena kan nanti lama-kelamaan juga akan semakin menjadi matang, akan semakin matang ininya, kekeringannya ya. Kita segera setengah matang bawang merah, masukkan ini cabenya. Nah, sambil goreng cabai juga nanti bawangnya akan semakin kering nanti. Makanya jangan terlalu kering ketika kita memasukkan bawang merah, cabai merah, cengkeh dalam keadaan kondisi bawang merahnya masih setengah matang. Karena sambil menggoreng cabai sama cengkeh juga nanti akan tambah matang ini bawangnya. Ini harus sambil diaduk-aduk karena kadang-kadang cengkeh itu suka meletus ya. Kalau kena panas, makanya harus terus diaduk-aduk. Aduh, menyengat ke hidung. Oke, sepertinya ini cabai cengkehnya sudah agak matang. Nah, baru kita masukkan terasi ini, terasi Cirebon ya. Kita masukkan, kita sisihkan dulu ininya. Nah, di sebelah sini saya juga kelihatan kira-kira berapa butir ya. Ya, sekitar 10 butir lah, kecil-kecil ini di dalamnya, karena ini terasinya terasi yang sudah di open ya. Nah, ini walaupun sudah di open, tetap terasi ini lebih bagus kita panaskan lagi supaya lebih mantap gitu kan. Karena kalau di open kan bisa saja belum matang sekali, hitung dihangatkan lah. Oke, nah kalau sudah kita campurkan antara terasi dengan bawang merah, cabai, dan cengkeh. Cengkeh itu cabai rawit ya, kalau di istilah bahasa Sunda itu cengkeh. Nah, sepertinya udah cukup ya, udah cukup matang, kita matikan saja. Nah, sekarang kita masukkan ke ini buat diulek. Nah, ini ada bekas sisa minyak barusan. Kita tambahkan air dari termos ya. Kemudian kita masukkan ke sini, ke rebusan itu daun pepaya. Nah, ini yang disebut inovatif ya. Nah, ini dimasukkan nih bekas goreng terasi ya, apalagi kalau misalkan bekas menggoreng ikan asin, nah itu bisa juga dimasukkan sini. Nah, ini yang disebut inovatif. Oke, jadi rebusan daun pepayanya nanti tambah mantap ya. Ada bekas, kemudian juga tidak terbuang sisa minyak goreng tadi ya. Makanya minyaknya jangan terlalu banyak, sayang kalau misalkan terlalu banyak juga ini nanti nggak enak rebusan pepayanya, daun pepayanya. Tuh, kelihatan coba ya, daun pepayanya kelihatan sangat hijau tuh. Karena apa? Karena dikasih mungkin kasih garam tadi ya. Tapi jangan terlalu banyak, nanti jadi asin intinya. Sedikit saja. Oke, sekarang kita ulek ini sambal. Oke. Kasih garamnya kira-kira
3/4 sendok sendok teh ya. Kurang sedikit lah, 3/4 kurang lah. Oke, kemudian dikasih gula merah, gula pasirnya ya, kira-kira 3/4 sendok makan. Oke. 3/4 sendok makan ya kira-kira. Oke, tinggal diulek. Sambil ngulek ini, rebusan itu pepaya matang. Oke. Usahakan ini cabai yang besar ini nih, bijinya juga diulek ya, supaya hancur bijinya. Karena barusan kan udah digoreng, lebih lunak nanti bijinya. Kalau udah digoreng barusan, bijinya udah semakin lunak, supaya nanti sambalnya terlihat di hidangan itu tidak terlalu banyak bijinya sudah tergerus gitu ya. Bentar ya, tunggu dulu. Oke, sepertinya ini sudah cukup ya, jangan terlalu lembut juga, lebih baik agak kasar-kasar dikit ya. Nah, baru dikasih apa? Asam jawa. Airnya aja diambil ya, airnya aja diambil. Oke. Ini sambal yang dulu almarhum ibu itu suka seperti ini sambalnya, menggunakan asam jawa ya. Tapi tidak perlu dikasih tomat. Kalau dikasih tomat itu beda wanginya ya. Si wangi terasi Cirebonnya jadi bercampur dengan wangi tomat, jadi nggak natural gitu ya. Kalau ini betul-betul tanpa ada terimbas oleh wangi-wangi tomat ya. Jadi murni terasi dari Cirebon itu natural ya. Nah, kemudian asamnya juga tidak dari tomat, biasanya akan mengambil asam dari tomat, ini dari asam langsung ya. Kemudian tidak perlu lagi menggunakan jeruk nipis, karena justru kalau pakai jeruk nipis nanti tambah asam ya. Nah, saya ingin sengaja kenapa nggak dikasih jeruk nipis. Mungkin suatu saat juga akan ada hidangan sambal dengan jeruk nipis, tapi di sini ingin dominan rasanya rasa terasi dari Cirebon. Oke, sepertinya ini udah jadi gampang kan membuat sambalnya. Tuh, itunya juga udah jadi daun pepayanya sepertinya sudah kita bisa angkat. Oke, kita sama-sama ketemu di meja makan ya. Di meja makan kita makan bersama. Oke. Sip, salim. Ada yang ketinggalan. Ini, sahabat, ini bekas sambal kan? Nah, ini juga adalah merupakan bagian inovatif dari kuliner kali ini ya. Nah, ini bekas sambal. Kita aduk pakai air termos ya. Kemudian masukkan lagi ke sini. Ke rebusan daun singkong. Maaf, daun pepaya maksudnya. Wah, mantap. Jadi ini juga bisa bersih. Jadi nanti nyuci piringnya juga, nyuci bekas sambalnya juga udah agak bersih karena barusan sudah dimasukkan ke sini. Oke. Baru sekarang kita ketemu di meja makan. Ada apa? Gerangan di sana. Temannya sambal lalap ini. Oke. Tunggu ya, sip, saladin. Jreng. Akhirnya makanan kita nih, terutama ininya, menu spesialnya nih, sambal terasi Cirebon, inovatif. Oke,
Dan nih daun pepayanya tuh lihat masih hijau, tapi ini udah lunak ya, karena tadi dikasih garam sedikit. Oke, kemudian juga dikasih minyak bekas goreng terasi, kemudian juga bekas sambal. Oke, nah ini kebetulan istri saya sudah menyiapkan ada ikannya, jadi saya cuman tinggal membuat sambalnya saja dengan lalapnya. Oke, kita coba ya, lalap Cirebon. Oh, cabenya masih terlihat. Oke. Wah, ada apa lagi nih? Ini sayur asam. Ada sayur asam. Ada tempe. Nih. Banyak sekali ya. Ini apa lagi? Oh, ini ikan ayam sambal matah. Ya, ini semuanya udah disiapkan. Saya tinggal hanya menyiapkan sambalnya aja. Oke, kita coba ya. Kita coba sambal dadakan terasi Cirebon yang sudah di open. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ada rasa-rasa pahit, tapi tidak terlalu dominan ya. Karena ini pohon ininya pepayanya sudah sering diambil mungkin ya di halaman. Jadi sudah dia familiar dengan kita rasanya. Oke. Kita coba ikannya. Enak. Betul. Tidak karena saya masak ya, tapi karena memang ini terasi Cirebon ini membuat selera makan menjadi memuncak. Jadi daun pepayanya jangan dihilangkan pahitnya sama sekali ya. Jadi kalau misalkan hilang rasa pahitnya, jadi rasa daun pepayanya jadi nggak ada. Oke, saya lebih suka natural, sambal juga natural baunya. Oke, itu saja barangkali hari ini konten yang saya buat, membuat sambal terasi Cirebon, sambal dadakan terasi Cirebon PS daun pepaya inovatif. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.